Panggung Bubule Kota Bukit Tinggi. Saya adalah CGP Angkatan 9. Nah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas aksi nyata pada modul 3.3, di mana di sini saya merancang program yang berdampak positif kepada murid. Program yang saya rancang ini telah saya tuangkan ke dalam kanvas Bagja, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan tahapan B, yaitu buat pertanyaan. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya pada pagi hari ini. Sama-sama Bu Sasri. Di mana saya akan menjelaskan program yang berdampak positif kepada murid Ibu. Di sini Bu, program prakarsa perubahan yang telah saya rancang yaitu meningkatkan keterampilan bercerita murid melalui program 1C. Program 1C ini artinya adalah 1 hari 1 cerita Bu. Di sini tujuan dari program yang telah saya rancang ini adalah peserta didik dapat meningkatkan keterampilan bercerita dalam 1 hari untuk 1 cerita Bu. Kemudian latar belakang dari program yang telah saya rancang ini Bu, yang pertama peserta didik ada beberapa peserta didik yang tidak percaya diri untuk bercerita dengan kalimat sendiri di depan kelas. Kemudian juga pada mata pelajaran bahasa Indonesia adanya tujuan pembelajaran di mana peserta didik dapat menceritakan kembali cerita yang didengar atau video yang ditonton. Kemudian ada beberapa anak Bu yang tertarik dan rasanya mereka itu mampu untuk menceritakan kembali cerita yang didengar atau video yang ditonton. Dan juga Bu, ada beberapa peserta didik kelas 2 ini Bu yang belum lancar dalam membaca. Jadi harapan kita mudah-mudahan program ini dapat memberikan manfaat agar anak lancar membaca Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu mengenai program yang telah saya rancang, dan bagaimana menurut pendapat Ibu. Terima kasih Bu Sasri. Luar biasa sekali program yang Bu Sasri rancang ini. Ibu sepenuhnya mendukung. Bahkan kalau mungkin ini dibiasakan setiap hari. Jadi ambil 10 menit awal untuk bercerita, tapi sudah ditugaskan dari rumah gitu. Pokoknya besok si A dia dikasih tugas begitu, jelas orangnya kan gitu untuk memperlancarnya. Tapi nanti di kemudian hari kita comot 1 orang tanpa diberitahu dulu. Jadi untuk membiasakan anak supaya bercerita lancar berbahasa Indonesia dan intonasinya benar, ini setiap hari harus dilatihkan. Dan nanti kalau seandainya anak bisa menuliskan apa yang akan diceritakannya, ini bisa dikumpulkan dan dibukukan sehingga menambah khazanah pustaka kita untuk dibaca anak, dari anak untuk anak gitu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Berarti di sini saran Ibu luar biasa sekali. Jadi saya akan menugaskan anak di rumah ya Bu ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri dari rumah. Untuk awal-awal ya. Awal. Kemudian juga setelah itu mereka bisa menceritakan di kelas dengan penuh rasa tanggung jawab ya Bu ya, karena sudah diberi tugas. Kemudian kita lanjut pada tahap berikutnya ya Bu, mungkin akan kita tuangkan dalam berbentuk tulisan ya Bu. Jadi ada beberapa tahapan yang mungkin nanti bisa jadi setelah tahapan menulis kita menggunakan ekspresi, intonasi yang tepat gitu Bu untuk bercerita di depan kelas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, atas saran-sarannya, dan itu merupakan saran yang sangat positif untuk saya pribadi, dan insya Allah akan segera kita laksanakan. Terima kasih. Mudah-mudahan makin banyak buku-buku kita di perpustakaan sehingga memicu minat anak juga untuk membaca. Karena hasil karya anak ini lebih bagus dibaca daripada pengarang-pengarang lain. Mungkin anak juga bosan, tapi kalau karangan anak sendiri sesuai dengan bahasa dan tingkat kematangan anak. Jadi itu rencananya supaya dimanfaatkan. Baik Ibu, mudah-mudahan program ini memang betul-betul berdampak positif kepada anak Bu. Dan terima kasih Bu atas atas sumbang sarannya kepada kami Bu. Selamat melaksanakan tugas ini, mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah diskusi singkat saya bersama Ibu Kepala Sekolah mengenai program yang berdampak positif kepada murid.
dan harapan kita semuanya tentunya program ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk saya dengan berdiskusi Bapak Ibu. Dan di sini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata pada modul 3 dengan program yang berdampak positif kepada murid. Nah sebelum merancang program ini kami ditugaskan dulu untuk menuangkannya dalam tahapan kerja, di mana pada buat pertanyaan kami diminta berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan program yang akan kami rencanakan ke depan. Jadi di sini kami mengambil program dengan judul 1C, 1 hari 1 cerita. Di mana di sini rencana programnya adalah pada pagi hari murid kelas 2 ini akan diberikan sebuah cerita, apakah itu cerpen, apakah itu fabel, apakah itu dongeng, dan kemudian anak-anak ini akan diminta menceritakan kembali cerita yang dibacanya tadi dengan intonasi, dengan ekspresi, dan tentunya sesuai dengan alur dari cerita yang telah mereka baca tadi. Dan juga selain anak-anak ini bercerita, nantinya akan ada anak-anak ini masanya dia akan menonton video singkat tentang dongeng juga, tentang fabel atau mungkin biografis nantinya, dan kemudian mereka akan menceritakan kembali. Adapun tujuan dari program 1 hari 1 cerita ini adalah di mana peserta didik ini nanti mampu mereka bercerita ke depan kelas, bercerita dengan penuh percaya diri di hadapan teman-temannya, di hadapan guru, apa yang mereka baca kemudian mereka ceritakan kembali. Kemudian juga latar belakang dari program ini yang pertama yaitu adanya tujuan pembelajaran di masing-masing kelas, bahwasanya peserta didik ini mampu menceritakan kembali cerita yang mereka baca ataupun yang cerita yang mereka dengar dari guru. Kemudian yang kedua latar belakangnya yaitu di kelas 2 ini terdapat beberapa anak yang belum lancar membaca. Jadi saya merancang program ini dengan tujuan supaya anak kelas 2 ini mahir membaca nantinya. Yang ketiga latar belakangnya yaitu ada beberapa peserta didik ini mereka tertarik untuk menceritakan kembali cerita yang mereka baca dan cerita yang mereka dengar. Dan juga latar belakang berikutnya yaitu agar anak ini meningkatkan rasa percaya diri mereka di hadapan kita semua, di hadapan teman-temannya, untuk mahir bercerita dengan intonasi, dengan ekspresi yang tepat. Jadi di sini saya karena adanya latar belakang tersebut, saya mengambil program ini 1 hari 1 cerita ini di setiap hari di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran. Jadi harapan kita nantinya tentunya di kelas tinggi, karena mereka sekarang baru kelas 2, di kelas 3, 4, 5, 6 nanti anak-anak dari kelas 2 ini sudah terbiasa berlatih berbicara, dan jika nanti ada perlombaan yang berupa pidato atau bercerita, kita tinggal mengasah sedikit anak-anak ini untuk kita bawa nanti di ajang perlombaan. Mungkin itu saja rancangan program yang telah saya susun, dan saya sangat berharap sekali masukan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk lebih sempurnanya program ini ke depannya. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan saran, akan kita tanggapi. Terima kasih Bu Uli. Dari yang dipaparkan tadi luar biasa, sangat bagus untuk sekolah kita. Tadi kan Bu Uli sampaikan di kelas 2. Kami mungkin berharap nanti program ini akan diberikan juga kepada kelas 1 sampai kelas 6, mengingat selama ini kan kemampuan literasi anak kan memang kurang. Apalagi lapor mutu kita juga di bagian literasi itu yang kurang. Jadi seandainya nanti kita cobakan juga di kelas 1, 2, 3 sampai 6, otomatis anak nanti akan terbiasa
melakukan itu setiap hari. Tambah lagi di sini kalau untuk literasi membaca melihat cerita dan membacakan kembali, kadang anak-anaknya ada yang cuma yang mau membaca, tapi untuk menceritakan kembali mereka tidak mampu keseharian kan. Jadi bagus sekali program yang diberikan dan bisa mungkin nanti juga akan disosialisasikan ke anak-anak juga seperti itu. Baik Bu Desi, terima kasih atas sarannya Bu Desi. Mungkin untuk 6 bulan ke depan kita akan mencobakan dulu di kelas 2 Bu Desi. Kalau program ini berhasil, insya Allah kita akan lakukan di depan kelas lain, dan juga nanti kita akan mendatangkan narasumber dari luar, bagaimana teknik bercerita, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tertarik dan mampu untuk berbicara di depan orang ramai. Terima kasih Bu Desi atas sarannya, atas masukannya. Jika ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang ingin memberikan saran, masukannya, itu merupakan hal yang sangat berharga sekali bagi kami. Sedikit menambahkan Bu Riri, seperti yang disampaikan Bu Cici tadi, kebetulan kami di tingkat atas ya Bu ya, di kelas BSC kelas 5 dan saya di kelas 6. Sangat mendukung sekali karena kalau kita lihat perkara membaca ini, gagal membaca berarti gagal semua tuntutan kegiatan pembelajaran. Kalau misalnya di kelas 12 sukses, bagaimana satu hari satu cerita yang kita akronimkan dengan 1C, itu mungkin akan berdampak luar biasa Bu Riri. Mudah-mudahan dengan kemampuan menyampaikan atau mengulang kembali cerita itu, berarti tahap pemikirannya sudah berada di level pemahaman, bukan hanya sekedar mengulang, tapi mereka mampu memahami atau menyampaikan ke orang lain supaya orang lebih mengerti dengan trik dan gaya mereka sendiri, sehingga cerita itu nyambung antara cerita yang mereka terima dengan cerita yang mereka transfer lagi. Berarti adanya keberhasilan komunikasi. Nah, kemudian dengan kegiatan satu hari satu cerita itu mungkin akan berdampak terhadap perkembangan kognitif anak dalam olah pikir ya Pak. Kalau olah pikir udah sehat, berarti olah rasanya juga sehat. Olah rasa, bagaimana mereka menanggapi komentar temannya. Kadang yang menjadi masalah kita semakin hari semakin anak-anak kayak tidak punya, kurang perasaan ya, kurang PK ya. Ya itu faktor salah satunya diawali dengan daya serap mereka terhadap informasi tadi masih rendah. Jadi mudah-mudahan dengan program Bu Riri ini berlanjut di kelas 2, tertularkan ke kelas lain, jadi meningkatkan kemampuan anak untuk memahami informasi dari guru, memahami cerita yang mereka baca, dan mereka mampu menyampaikan dengan cara yang benar. Mungkin itu aja, mendukung sekali program Bu Riri akan berdampak sangat luar biasa. Bukan hanya kemampuan berbicara, tapi olah pikir, olah rasa mereka juga akan berpengaruh. Ya, itu aja mungkin Bu Riri. Terima kasih Bu Yul, luar biasa sekali saran dan masukannya. Betul juga Bu Yul, harapan kita tentunya besar sekali dengan adanya keterampilan anak cerita ini. Mereka mampu mengolah rasa seperti yang Bu Yul bilang tadi, ada rasa simpatinya, ada rasa empatinya, dan juga nanti tentunya mereka akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Dan tidak henti-hentinya kita sebagai guru hendaklah mampu menciptakan program-program yang positif, yang berdampak luar biasa, yang pertama kepada karakter anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas masukannya, atas kehadirannya, dan tentunya kita akan bersama-sama melaksanakan program ini, dan saya sangat membutuhkan sekali dukungan, motivasi, dan support dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kabarnya hari ini? Bagus sekali ya. Nah, pagi ini kita akan berdiskusi tentang sebuah rencana yang dimana rencana ini tujuannya adalah agar kamu mahir bercerita. Nah, ini enggak bisa bercerita? Nah, iya, ayo. Siapa di sini yang suka bercerita? Oke, bagus. Banyak ternyata yang suka bercerita. Yang suka membaca siapa? Oke. Iya, bagus, pintar ya. Jadi ada banyak anak-anak ibu yang suka bercerita dan suka membaca. Syakira suka baca apa? Komik, bagus. Levina suka baca apa? Novel gitu. Tapi novelnya? Novel muslim, novel tentang kisah agama ya, novel islami ya. Oke. Kiran suka baca cerita apa, Kiran? Tentang Nabi, bagus. Semuanya hobi membaca ya. Karena kemarin semester 1, nah kita juga sudah memprogramkan membaca setiap pagi dan ibu juga sudah membuatkan pojok baca tempat kamu bisa membaca. Kapan kamu baca kemarin? Jam istirahat. Oke, nah sekarang jadi di sini ibu ingin berdiskusi tentang meningkatkan keterampilan bercerita. Keterampilan bercerita ini, nah ibu ini minta nih ya idenya dari kamu. Bagaimana cara kita semua di kelas ini tanpa terkecuali agar kita bisa melatih cara bercerita? Siapa yang punya ide? Askar punya ide, Askar? Apa idenya, Kak? Bagaimana supaya kita lancar bercerita? Jadi setiap hari itu kita mampu bercerita satu cerita setiap hari, setiap pagi. Itu kalau bisa kita jalankan. Siapa yang ada ide? Revina punya ide? Apa? Oh, lagi mikir. Oke. Siapa yang bisa mencurahkan idenya bagaimana caranya supaya kita itu lancar bercerita? Kita itu bisa menceritakan tentang kancil. Ya, Re, bagus. Bagus, terus membaca buku cerita. Idenya ya, terus membaca buku cerita. Apa lagi? Tahu. Oke, sebentar ibu tulis dulu. Ata, silakan Ata. Setiap hari membaca buku boleh. Setiap Setiap hari membaca buku. Apa lagi? Komik, bagus. Kira apa? Setiap hari mendengar cerita ceramah. Bagus, setiap hari mendengar lagi ya. Tadi ini kan membaca nih. Yang saya kira pendapatnya setiap hari mendengar. Nah, boleh mendengar cerita ya, saya kira ya. Nah, oke, bagus. Nah, siapa lagi, ada lagi nggak ide dari kamu yang bagaimana caranya supaya kita itu lancar bercerita nantinya? Oke? Boleh lancar, Bu. Lancar. Menceritakan untuk kalian Mas Yere? Mendengarkan cerita. Iya, bersama ya mendengarkan cerita. Nah, sekarang Ibu mau minta pendapatnya. Kalau cerita itu bisa jadi satu buku, bisa jadi panjang. Bagaimana supaya waktunya tidak banyak dan kamu bisa langsung menguasai cerita tersebut? Kira-kira ada saran nggak? Ada pendapat nggak dari kamu, Latif? Membaca dengan lancar. Membaca cerita apa kita gitu? Waktunya singkat, ya, kancil. Boleh, apa lagi? Nah, cerita Nabi. Berarti kan satu hari selesai satu buah cerita pendek. Saya kira kisah Nabi Ibrahim. Berarti dalam satu kisah Nabi Nuh. Oke, bagus. Nabi Adam, bagus. Nah, berarti intinya di sini satu hari kita bisa membaca
satu cerita dan menceritakan kembali apa yang kita baca. Ya, bagus ya. Berarti satu hari kita bisa satu cerita. Nah, ini dia, satu hari satu cerita. Apakah kita mampu? Kita akan usahakan. Nanti rencananya Ibu juga akan mendatangkan narasumber untuk kelas 2. Bagaimana dia nanti narasumber itu orang dari luar nih Ibu datangkan untuk bercerita dengan menggunakan medianya nanti akan kita lihat. Setuju? Oke, berarti nanti satu hari satu cerita. Kira-kira nih apa nama program kita ini, satu hari satu cerita? Apakah boleh kita nonton video nanti, video singkat di pagi hari seperti biasa? Iya. Setuju? Setuju. Suka? Suka. Satu hari satu cerita. Bisa lewat cerita si kancil, kisah Nabi, bisa nonton video yang Ibu tayangkan. Kira-kira suka nggak dengan ini? Kan satu hari satu cerita. Kita bikinkan dengan kalimat tanpa angka. Satu hari satu cerita. Nah, satu hari satu cerita. Kira-kira siapa yang bisa memberi singkatan atau akronim nama program kita? Siapa yang bisa nih? Satu hari satu cerita. Satu hari satu cerita. Coba yang Ibu garis dengan pena merah, coba dibaca. Satu hari satu cerita. Yang merah. Yang merah. Satu cerita. Iya. Gimana kalau judul program kita ini 1C? Suka? Nah, jadi 1C ini adalah kepanjangannya dari Satu hari satu cerita. Ibu ulangi. 1C ini kepanjangan dari Satu hari satu cerita. Siap untuk menampilkan program ini? Siap. Satu hari satu cerita. Kamu baca dalam setiap pagi itu satu cerita. Kamu ceritakan di depan kelas dengan ekspresi, dengan alur cerita yang sesuai dengan yang kamu baca. Kemudian kamu menampilkannya nanti di depan kelas. Paham tuh?